Kasihan itu polisi sekarang, ditambahi pekerjaannya, gajinya tidak ditambah. Disuruh jaga Kamtipmas, disuruh lagi jaga MBG. Kasihan itu bapak polisi itu ya. Begitu juga tentara, kasihan itu tentara. Disuruh jaga Republik Indonesia, disuruh lagi ngurus Koperasi Merah Putih. Aduh, kasihan ya. Ada masalah dalam kerjaan, ya Allah capek sudah saya hadapi ini. Kenapa hidupku susah sekali ya Allah, capek saya sudah hadapi. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek cabut nyawanya. Nonton YouTube Dasman. Sudah itu jangan lupa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam politik, bukan Islam pilcaleg. Masih ingat waktu pilcaleg? Itu caleg biar ndak diundang datang juga untuk acara. Dulu waktu mau dipilih, biar ndak diundang datang. Sekarang hilang lagi semua. Berapa anggota DPR kita di sini Pak Bupati? 20. Berapa yang hadir? Hah? 2 orang? 21 orang. Yang hadir malam ini berapa? Ada semua? Alhamdulillah. Jangan Islam gimik-gimik. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Dia goda kita, ndak usah kau datang, gerimis. Ndak usah kau datang, kau bisa lihat ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kamu agar tidak dengar ceramah. Ndak usah dengar ceramah, ndak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan kena godaan setan, Bapak sudah jadi setan. Simpan HP-nya Bapak Ibu, simpan ya. Kita dengar ceramah dulu, simpan dulu ya. Kita serius ini dengar ceramah. Bisa? Bapak Ibu, ibu-ibu nih yang pegang terus dengar. Ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat sampai doanya. Satu di antaranya adalah ulama yang perjalanan jauh dalam dakwah. Saya. Maka saya berdoa malam ini, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya saya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Amin. Kenapa bapak-bapak senang sekali? Simpan HP-nya ya, bisa. Ustadz, kita mau rekam Ustadz.
Kalau bapak ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising, tapi kita mau tengok nanti lagi Ustadz. Itu ada kamera saya bawa tuh dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz, gampang. Nonton YouTube saya. Judulnya Tablik Akbar Tahun Baru Kabupaten Kepulauan Anambas. Sudah itu jangan lupa like and share. Ya, kenapa Bapak ketawa? Daripada kau follow artis, bapak-bapak yang suka follow artis ini, apa kau dapat? Bapak-bapak yang suka tengok-tengok kontennya artis, apa kau dapat? Habis amalmu, kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, goyang-goyang, ten. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Maka alhamdulillah malam ini peringatan tahun baru Hijriah sekaligus syukuran 18 tahun Kabupaten Kepulauan Anambas. Bapak Bupati mengundang Ustadz Dasat Latif. Kalau kabupaten lain ulang tahun kabupatennya artis diundang. Ini alhamdulillah yang diundang ulama, dan ulamanya jauh dari Sulawesi Selatan. Untung ada bupati. Kalau majelis taklim mau undang saya, nggak cukup tiketnya sampai di sini. Jilbabnya aja belum lunas. Alhamdulillah. Apa yang kita gosipkan dulu, apa yang kita isukan dulu, beda agama, nanti macam-macam. Ternyata beliau buktikan, meskipun kita beda agama, beliau datang di tempat ini menghadirkan Dasat Latif. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, maka Allah berfirman, jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Ada polisi di sini? Ada? Musuh. Anak muda. Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Ayo, bayangkan kalau tidak ada polisi di Kepulauan Anambas. Motormu dirampok, rumahmu dijarah, hartamu direbut. Siapa kau cari? Pak Imam, dia aja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Banyak bicara. Mana SIM-mu? Ini Pak. Mana STNK? Ini lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, yaketmu Yamaha. Mana yang benar? Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mau lihat buktinya? Lihat bapak-bapak polisi di luar mengatur lalu lintas. Mereka mau duduk juga datang di sini, tapi mereka mengutamakan ketertiban kemaslahatan kita, sehingga mereka rela itu di luar untuk menjaga kita tabligh akbar. Makanya jangan musuhi polisi. Kasihan itu polisi sekarang, ditambahi pekerjaannya, gajinya tidak ditambah. Disuruh jaga Kantipmas, disuruh lagi jaga MBG. Kasihan itu bapak polisi itu ya. Begitu juga tentara, kasihan itu tentara. Disuruh jaga Republik Indonesia, disuruh lagi ngurus Koperasi Merah Putih. Kasihan ya. Makanya jangan musuhi polisi, jangan musuhi tentara. Musuh kita kata Allah, musuhmu adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan
sebaik-baik solawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya Pak? Berapa jari-jarinya? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kabum dan bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Enggak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Maka Nabi bertanya ke malaikat yang tadi banyak jarinya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya. Ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini. Tapi ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita ini sekarang. Lalu mereka umatmu itu berselawat bareng-bareng, aku tidak bisa mencatat. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini Pak, bersalawatlah. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya mau kasih tahu rahasia. Bapak-bapak, ini rahasia. Jangan kau kasih tahu yang tidak datang ya. Ini rahasia ya. Pak, Bu, halo Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Ini perlu harus tahu. Orang masuk surga Pak, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Mana ada orang tidak ada dosanya? Tunjukkan saya. Mana di sini? Ini. Muka-muka penuh dosa juga ini Pak. Ayo, mana tidak ada dosanya? Ini yang bicara. Bapak banyak juga dosaku. Apalagi kalau saya jogging di Makassar, habis amalku Pak. Baru turun dari mobil, sebelah kanan, sebelah kiri dada, di depan paha, mun ke belakang, dada, dah lolos mataku. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Tidak ada orang, tidak ada dosanya Pak. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan kita ini yang hidup sekarang. Kurang apa mulianya para nabi? Siapa nabi pertama diciptakan? Nabi Adam. Ada dosanya dek. Apa dosanya? Makan buah huldi. Turun lagi Nabi Ibrahim. Ada dosanya? Ada. Bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Yunus ada dosanya. Dia gagal dakwah, dia tinggalkan umatnya. Nabi Yunus. Nabi Nuh ada dosanya, gagal didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal didik istrinya. Itu nabi, apalagi kita yang pegawai honor. Mana ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Karena amalnya yang di sebelah kanan lebih banyak daripada dosanya yang di sebelah kiri. Itulah sebabnya Pak Bupati, Pak Wakil, ada 2 itu malaikat yang selalu menyertai Bapak. 1, malaikat catat kebaikan sebelah kanan. Bapak pergi pengajian, catat. Bapak ajar orang dakwah, catat. Bapak tanda tangan kebaikan, catat. Bapak pegang tangannya sekretaris. Jangan kau salah paham. Sekretaris laki-laki tahu. Sekongkol dengan pengusaha, korupsi, catat. Lihat cewek cantik, catat. Maksiat, catat. Nah, catatan kanan, catatan kiri disetor nanti. Kalau kanan lebih berat, masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%. Maka kesimpulannya, kalau tidak bisa banyak amal, jangan kau tambah dosamu. Kalau banyak dosamu, yakin amalmu harus lebih banyak supaya kau masuk surga. Maka saya mau ajak, ada timbangan yang berat nanti, yaitu selawat bareng-bareng. Saya mau ajak selawat. Bisa?
Bisa? Kita tanding. Mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu emak-emak yang di belakang. Bisa ibu? Wih keras. Nah, kita dengar dulu. Bapak-bapaknya diam. Nah, kita dengar dulu emak-emak. Nah, yuk, ayo ikut sama saya ibu. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,2. Itu tadi Pak bukan keras, tapi namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya adik-adik putri yang kerja jadi pegawai, kalau kau ditelepon sama kepala dinasmu, jangan mendayu-dayu suaramu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaramu itu tidak menggoda suaminya orang? Lagi di mana dek? Di kamar aja Pak Kadis. Coba kalau kau tegas, Pak Kepala Dinas telepon kamu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di kamar. Kenapa kah? Kamu lagi apa tanya-tanya? Besok ndak diteleponnya lagi kau itu. Maka, itu suara ibu-ibu menggemaskan. Ibu-ibu diam. Kita sekarang laki-laki yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo salawat bareng-bareng. Yuk. Yang di luar juga ikut salawat. Yang di atas yuk sama-sama. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 9,6. Bapak Ibu diam. Bapak Ibu semua diam. Kita dengar Forkopimda. Ini yang di depan kita. Pak Wakil dipimpin sama Pak Wakil, Ketua LAM ya. Ini bapak-bapak polisi tentara. Ayo. Kau diam. Kau tengok ini semua pejabatmu. Ayo. Diam. Kau tengok baik-baik ini Pak Wakil. Bisa selawat apa enggak ya? Ayo Pak Wakil. Yuk. Pak Ketua. Yuk. Salatullah salatullah salamullah. Dengar ibu di belakang? Enggak? Nilainya 9,9. Jangan marah Pak, beliau yang ngundang saya. Nanti kalau saya kasih nilai sedikit, dikurangi honorku Pak. Pak Bupati, saya pernah salah menerima honor. Di Makassar kan kalau satu malam biasa 2 ceramah saya Pak. Bahkan bisa sampai 3 satu malam. Selesai saya ceramah pertama, buru-buru saya ke ceramah kedua. Dia bilang panitianya MC Pak. Ustadz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustadz. Saya tunggulah dia. Datang dia Pak. Dia kasih keluar amplop. Langsung ku sambar. Kan malu kita kalau dilihat jamaah kan. Duduklah saya di atas mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dek dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka Pak. Astaga. Salah kasih panitianya Pak. Apa dek kasih saya? Susunan acara. Pak Bupati jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang jelek ini Pak. Ayo bareng-bareng semua. Sama-sama kita. Yuk sama-sama yuk. Yang ibu-ibu, bapak-bapak yang di dalam di luar. Mudah-mudahan salawat ini Allah memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Amin. Yuk sama-sama. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin.
Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil Alhamdulillah. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Bapak paling banyak pahalanya malam ini karena Bapak yang undang saya. Yang saya hormati pula Bapak Wakil Bupati Kepulauan Anambas. Adik-adik, kau dengar baik-baik ini, beliau ini orang hebat, Pak Wakil. Kenapa? Beliau bisa mewakili bupati. Sementara bupati tidak bisa wakili beliau. Itu hebatnya Pak Wakil Bupati, Masya Allah. Yang kita hormati Ketua DPRD Kepulauan Anambas, anak muda, handsome, gagah, alhamdulillah setia menemani kita malam ini. Biasanya wakil rakyat hilang ketika ada acara rakyat. Malam ini beliau alhamdulillah menemani kita. Mudah-mudahan menjadi juru bicara yang baik, wakil rakyat yang baik, amin. Mana lagi? Yang kita hormati Pak Sekda. Beliau orang hebat. Beliau ini yang mengurusi semua kesekretariatan daerah, termasuk honornya Pak Ustadz malam ini. Ya, alhamdulillah. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati Wakil Ketua DPRD. Hebat, sudah wakil rakyat, wakil ketua lagi, Masya Allah. Bapak-bapak polisi dan bapak-bapak tentara semua yang saya hormati. Dan yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Melayu. Dan yang saya hormati semua yang disebut tadi bupati. Panjang itu saya lihat sebaca. Itu semua saya hormati juga Pak. Ringkas begitu Pak ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam ini 2 acara kita. Peringatan tahun baru dan syukuran atas ulang tahun 18 tahun. Saya ingin menyampaikan beberapa perkara. 1, Pak, manusia paling mulia itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosanya Pak. Kalau beliau sholat sunnah, bengkak betisnya Pak. Kalau beliau sholat. Tidak pernah kasar mulutnya. Tidak pernah makan barang haram. Kalau ada nama Allah, coba lihat kalau ada di mana-mana. Nama Allah pasti di sampingnya nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sampaikan dalam Quran, andai bukan engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Tuh, apalagi bukti cintanya sama Nabi kepada Allah, Allah kepada Nabi. Apa dia bilang? Waktu mau Nabi sakaratil maut, ditanya malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat, cabut nyawanya Muhammad. Dengan catatan, tanya dulu kalau dia mau cabut nyawanya. Kalau tidak mau tunggu. Bayangkan, satu-satunya manusia Pak ditawari dulu. Coba kalau Pak Bupati ditanya, Pak Bupati, saya diperintah Allah cabut nyawamu, menurutmu bagaimana? Saya tahu jawabannya. Tunggu dulu, baru 1 periode. Masya Allah. Begitu cintanya Allah kepada Nabi, ditanya dulu. Adik-adik, bapak-bapak, yakin manusia paling mulia Nabi Muhammad? Yakin? Yakin Nabi Muhammad paling dicintai Allah? Dengar baik-baik. Meskipun beliau manusia mulia, diusir dari Mekah ke Madinah. Coba, diusir Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab namanya. Abu Lahab itu saudara dengan Abdullah, bapaknya Nabi. Pamannya yang ngusir. Ketika diusir, dikepung rumahnya. Mau dibunuh Pak, mau dibunuh Nabi Muhammad. Dikepung rumahnya. Dalam sejarah dijelaskan, kucing aja lewat malam itu pasti kelihatan. Tapi Allah perintahkan Nabi membaca salah satu surah. Siapa yang tahu ini ayat yang dibaca Nabi?
Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Uang merah. Siapa yang tahu? Hah? Surah apa? Surah Yasin ayat 100.000. Pak, itu uang ustadz. Beda dengan uang polisi. Tapi itu polisi juga ya kasih saya, Pak. Ayo Pak. Nabi Muhammad pada saat rumahnya dikepung, waja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim saddan fa'agsainahum fahum la yubsirun. Nabi lewat keluar rumah, Pak, enggak ada yang lihat. Enggak ada yang lihat. Mereka terbuka matanya, Nabi lewat, enggak ada yang lihat, Pak. Ini yang dia baca mahasiswa kalau ada sweeping lalu lintas. Begitu dilihat polisi, dia baca, waja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim. Hup, lewat, prek, ditilang. Kata mahasiswaku, Pak Ustadz bohong-bohong, saya baca ini ayat kok saya ditilang. Saya bilang, memang kenapa kau ditilang, Dek? Saya tidak pakai helm. Bukan ayat yang salah, kau yang dongok. Pasti kau dilihat polisi, baru itu polisi juga hafal itu ayat. Satu. Titik kisah sampai di sini. Ini dulu saya jelaskan. Pertama, tidak ada orang tidak ada masalah, Pak. Lihat nih, Nabi Muhammad paling hebat akhlaknya. Tidak pernah makan barang haram, tidak pernah ganggu orang, tidak bicara kasar, ibadahnya tidak pernah lepas, sholat 5 waktunya berjamaah, Senin Kamis selalu, tiap malam tahajud. Ternyata ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Diusir dari kampungnya. Berarti tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Mana orang tidak ada masalah? Coba lihat adik-adik, waktu kuliah apa masalahnya? Mau apa? Mau sarjana. Iya toh? Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Dapat Kepulauan Anambas. Jauh dari Makassar. Iya. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi kepala dinas? Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Enggak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Masalah besar. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Enggak. Ditangkap KPK. Nah. Iya toh? Mana ada orang tidak ada masalahnya? Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah kita ini semua, Pak. Saya, Pak Bupati, Bapak pikir tidak ada masalah saya, Pak? Bahasa masalah saya, Pak. Hampir tidak ada pernah ada di rumah. Kadangkala kita pergi, nanti diantar jemput Pak Ustadz. Setelah selesai acara, tidak diantar pulang. Ayo, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Apalagi secara pribadi, Pak. Setelah saya viral, banyak masalah saya, Pak. Banyak janda-janda curhat. Pak Ustadz, baru meninggal istriku, suamiku baru meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Baca ini Bu, kalau lagi galau. Lama-lama dia bilang, Pak Bupati, alhamdulillah saya sudah tenang Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? So, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Ayo, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang kasihan, sudah 2 anaknya. Apa masalahnya? Tidak ada rumahnya. Ada orang sudah ada rumahnya. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada rumah, ada anak. Apa? Mertuanya selalu ikut campur urusan. Mertuanya baik, rumah ada, anak baik. Ada apa masalahnya Ustaz? Ipar. Iparku adalah maut. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Coba, bapak-bapak nih. Bapak punya istri cantik.
Pikir bukan masalah. Masalah Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Masalah juga Pak. Bapak malu lagi jalan sama dia. Mana ada orang tidak ada masalahnya. Pegawai honor. Apa masalahnya? Mau masuk P3K? Apakah namanya itu? Pegawai tidak tetap. P3, ya P3. Pegawai tidak tetap, pegawai honor. Sudah 10 tahun pegawai tidak tetap. 10 tahun pegawai tidak tetap. Sudah itu tetap tidak pegawai. Itu. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Berarti kalau begitu bukan masalah yang jadi masalah kita. Masalah kita, mau tidak kita menghadapi masalah itu. Tidak ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Kisah Nabi paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling baik sama orang. Ada juga masalahnya Pak. Apalagi kita pegawai negeri, pasti banyak masalah. Pegawai honor, pasti banyak masalah. Bupati, banyak masalah. Makin tinggi jabatan orang, makin besar masalahnya. Iya. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah bagaimana kita menghadapi itu masalah. Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan, Pak Wakil, kalau ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Tidak. Pak Polisi, kalau ada masalahmu kau jadi komandan Kapolres dulu. Tidak. Pak Tentara, kalau ada masalahmu kau jadi dandim dulu. Tidak. Dasat, kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Allah cuma minta dua. Dengar baik-baik. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji manusia. Ustadz, kenapa rumah tanggaku ribut terus? Kau tidak sholat. Ustadz, kenapa usaha saya selalu bangkrut? Kau tidak sholat. Ustadz, kenapa anakku kepala batu? Tidak sholat. Kenapa istriku suka melawan? Tidak sholat. Kalau sholat Pak, gampang Allah selesaikan. Mana buktinya? Lihat tadi Nabi. Lewat, tidak ada yang lihat. Tidak masuk akal. Kalau Allah bilang tidak masuk akal bagi Allah. Maka kalau ada masalah, tidak usah cari kambing hitam. Lebih kau tanya dirimu, bagaimana sholatku? Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Berarti kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Begini caranya sholat. Bismillah. Iya kada dulu. Siapa ajar kau sholat makoti polo? Begini dia sholat. Allah. Bapak ketawa karena bapak semua pelakunya kan? Sholat matanya seperti pencuri. Dia sholat bukan ingat Allah. Apa diingat? Uang. Allahu Akbar. Tadi 200.000 uangku. Beli pulsa 50.000. Beli minyak 50.000. Mana 100 ini? Allahu Akbar. Sami Allah. Sampai diperiksa kantongnya Pak lambi sholat. Allah. Rakaat kedua belum didapat. Rakaat ketiga belum dia temukan. Begitu. Assalamualaikum. Oh, di bawah sadel sesimpan. Berarti Bapak sholat tidak ingat Allah. Cari duit. Maka saudara-saudara sekalian, hikmah tahun baru pertama, perbaiki sholat. Perbaiki sholat. Kecil buat Allah lunasi utangmu. Kecil buat Allah kasih kau kerjaan. Kecil buat Allah bahagiakan rumah tanggamu. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya kasih contoh. Siapa punya dunia? Siapa punya dunia? Ayo jawab.
Siapa punya dunia? Allah. Artinya tidak mungkin duniamu baik kalau yang punya dunia kau jauhi. Contoh, saya akrab sama Pak Bupati. Lalu saya datang ke Kepulauan Anambas. Tabe Pak Bupati, Pak Ustadz Dasat, apa kabar? Saya lagi ada di Anambas ini Pak Bupati. Saya mau keliling-keliling, lihat-lihat pulau, tapi tidak ada perahuku. Pak Bupati telepon wakil bupati. Pak Wakil, itu ada Pak Ustadz baru landing, mau ke pulau, tapi saya lagi di Jakarta. Tolong Pak Wakil selesaikannya, bantu. 30 menit kemudian datang Pak Wakil, bawa perahu lengkap. Pak Bupati kata Pak Wakil, kata Pak Ustadz, ini ada perahu, silakan gunakan selama Bapak Ustadz ada di sini. Bensinnya penuh, ini ada juga pembeli oleh-oleh. Contoh, biar contoh curiga juga. Contoh aja ini. Udah, selesai masalah saya soal perahu. Kenapa? Saya akrab sama yang punya perahu. Sebaliknya, ada dari Makassar, tidak pernah ketemu Pak Bupati, tidak pernah dengar namanya, tidak pernah kenalan, datang ke pulau sini. Pak Bupati, pinjam dulu perahumu Pak Bupati. Siapa dia telepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Tangkap itu, tukang tipu. Tidak pernah kenal, tiba-tiba pasti penipu. Begitu juga dalam hidup Bapak Ibu. Tidak pernah sholat, sholatnya cuma hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Ada masalah dalam kerjaan, ya Allah capek sudah saya hadapi ini. Kenapa hidupku susah sekali ya Allah, capek saya sudah hadapi. Allah berfirman, malaikat karena dia sudah capek cabut nyawanya. Tuan-tuan yang saya hormati, perbaiki sholat. Kecil buat Allah. Kecil buat Allah kasih kita ini. Sholat aja, sholat perbaiki. Kalau Bapak pelihara sholat, Allah yang selesaikan semua urusan. Saya kasih lagi contoh kedua. Pak Bupati ada ajudan, tapi jarang, hampir tidak pernah dipakai. Saya selama beliau ini sama-sama hampir 1 hari, tidak pernah saya lihat ajudannya. Tapi pejabat pada umumnya punya ajudan. Itu kalau bupatinya panggil, ajudan, itu ajudan Pak, biar lagi duduk langsung lompat. Siapa? Kalau perlu dia makan kacang, dia makan dengan bulat-bulat. Siap. Perintah. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ada kira-kira Bapak punya ajudan, ajudan, Bapak ndali sesibuk. Tidak mungkin. Padahal bupati ada pensiunnya. Bupati ada hilang jabatannya. Tapi kenapa anak buahnya takut mengatakan tunggu? Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? Tunggu, lagi ada pembeli. Hayya 'alas shalah, tunggu, lagi meeting. Bupati kau tidak takut, kau tidak berani katakan tunggu. Kapolres kau tidak berani katakan tunggu. Pak Wakil tidak berani kau katakan tunggu. Padahal mereka semua makhluk yang hilang jabatannya. Lalu kenapa ketika Allah memanggilmu kau katakan tunggu? Pantas 12 tahun kau PNS, tidak bisa kau lepas dari kredit. Tuhanmu kau suruh menunggu. Maka adik-adik sekalian, dengar baik-baik. Yang lagi cari masa depan, yang lagi kuliah, lagi sekolah, lagi cari kerja. Kecil buat Allah kasih kamu kerja. Gimana caranya? Perbaiki aja sholatmu. Allah yang selesaikan masalahmu. Saya sudah sholat Ustaz, kenapa Allah tidak kasih saya apa yang saya mau? Berarti apa yang kamu mau tidak baik buat kamu. Contoh, dulu tamat SMA Pak Bupati, saya daftar tentara. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Waktu itu saya protes. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti. Saya tidak lulus Pak. Teman saya lulus. Sekarang pangkatnya teman saya itu AKBP. 2 bunga di Polda Sulbar. Pakai baret merah karena dia reserse. Baret merah.
Saya karena tidak lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah Pak, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, saya caramai semua. Nih. Coba kalau saya lulus sampai sekarang itu, setengah mati saya hormat Pak. Ya Pak, siap komandan, siap komandan, siap komandan, siap komandan. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semuanya hormat sama saya. Maka Bapak Ibu, perbaiki sholatmu. Kalau ada kamu minta tidak dikasih Allah, hakul yakin yang kamu minta tidak baik. Contoh lagi. Ya Allah, berikan saya rezeki supaya saya bisa beli pesawat pribadi. Supaya saya bisa ceramah kemana-mana. Berikan saya pesawat pribadi. Tiba-tiba minggu depan Allah kabulkan Pak. Saya tentukan bingung di mana saya mau parkir. Bagaimana pesawatmu? Apturnya, pramugarinya, pilotnya, berapa gajinya? Maka Allah katakan, tidak bisa kau punya pesawat dasar, mobil aja kau punya. Maka saudara-saudara, kalau ada masalah, perbaiki sholat. Sholat sudah baik, tidak bagus hidupmu, berarti apa yang kamu minta tidak sesuai Allah mau. Ini buktinya tadi. Nabi paling baik akhlaknya, ada masalahnya, tapi boleh tetap sholat. Kalau ada masalah tidak sholat, sudah masalahmu ada, kau tidak punya lagi solusinya. Dan di akhirat kau dapat hukumannya. Maka perbaiki sholat. Sholat diperbaiki, insya Allah Allah selesaikan. Yang kedua, saya mau sampaikan, dengar baik-baik yang malas sholat. Dengar hukumannya yang malas sholat ini. Ada 10 temannya setan. Kalau teman bupati enak. Ini temannya setan Pak. Siapa di antara 10 itu? Kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Siapa yang dimasuk menganggap enteng sholat? Mereka yang tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak sholat. Ada orang Pak, hilang uangnya 1 juta, 2 minggu dia ingat Pak. Mana duit saya, mana duit saya. Ketemu Pak Bupati. Kenapa dek? Kau kayak gelisah sekali. Duit saya hilang Pak Bupati. Berapa? 1 juta. Pak Bupati karena senang dia bantu. Sudahlah jangan kau pikir itu. Ini saya gantikan uangmu 1 juta. Diganti duitnya 1 juta Pak. Tambah bingung dia. Apa dia pikir? Andai saja tidak hilang uangku, sudah 2 juta ini uang saya. Coba bayangkan. Duitnya hilang 1 juta. Dia pikir 2 minggu. Digantikan tambah dia pikir lagi Pak. Sementara dia tidak sholat subuh, seolah tidak ada dosanya. Banyak orang begini Pak, tidak sholat subuh, seolah-olah tidak ada dosanya. Padahal kau tidak sholat, itulah puncak pengkhianatanmu kepada Allah. Kalau kau tidak sholat, itulah dosa yang paling besar. Maka setan goda. Haji pergi, puasa ke puasa, sedekah-sedekah. Tapi begitu mau sholat, setan berusaha gagalkan. Kenapa? Karena kalau kau tidak sholat, semua amalmu sia-sia. Kalau Bapak Ibu tidak sholat, semua ibadahmu tidak ada gunanya. Maka inilah yang disebut as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. Kalau tidak ada sholat, nanti dikasih lihat amalnya. Dasat, ini puasamu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini silaturahmimu. Mana kuncimu? Apa kunci? Sholat 5 waktu. Jadi kalau tidak ada sholatnya Pak, semua amalnya dihapus. Kapan biasa banyak orang tidak sholat? Kapan biasa banyak orang tidak sholat? 1, ibu-ibu kalau selesai haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum pokok sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kok tidak sholat. Apa kata istrinya? Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Kalau ada pengantin. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Banyak sekali. Ada juga kayak kaleng-kaleng di sini. Ada kayak pohon-pohon di sini. Dia ikat di sini. Akhirnya susah gerak lehernya. Roknya pun sempit. Jalannya begini. Kata suaminya, buru-buru kau tunggu dulu Pak, setengah mati kita jalan.
Tiba waktu sholat, kata suaminya, kau pergi sholat. Kau tidak lihat ini jilbabku susahnya dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Orang seperti ini Pak, itulah orang yang paling celaka. Apa alasan Bapak tidak sholat? Ustadz, saya tidak bisa kena air, tayamum. Ustadz, kami di laut Ustadz, di tengah laut, baju kami kotor. Allah tahu Bapak lagi ngelayan, tapi baju saya kotor. Allah tahu, Allah Maha bijaksana. Sholat aja Pak, mau penuh oli, mau penuh bau ikan, laksanakan. Kenapa? Darurat namanya. Sah. Ustadz, kita tidak tahu kiblat, tengok saja di mana matahari terbenam. Sung, kau hadapkan perahumu. Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang. Nggak usah juga kau goyang-goyang juga begini. Jangan ketawa, saya serius ini. Ustadz, kita di tengah hutan, habis kencing, tidak ada air Ustadz. Kalau Bapak tidak kena dapat air, boleh pakai daun. Caranya, ini rahasia, jangan kasih lihat mama-mama. Ambil daun 3 lembar. Sudah? Lihat baik-baik cara gosoknya. Ambil daun pertama, gosok ke bawah. Ambil daun kedua, gosok ke atas. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Begitu cara gosoknya. Jangan begini. Tambah kotor Pak. Ternyata selesai gosok begitu, dapat air, tetap wajib dicuci wudhu baru sholat. Kalau tidak dapat air, selesai, tayamum. Apa lagi? Apa alasanmu tidak sholat? Ustadz, saya sariawan Ustadz. Sholat sariawan. Allah tahu kau lagi sakit. Apa lagi alasanmu? Apa? Ayo, Ustadz, saya tidak hafal bacaan. Sejak kecil sampai malam ini tidak pernah menghafal. Boleh beli buku sholat sambil kau baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillah waladdallin amin. Kul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Suami Allah. Rabbana Allah. Boleh. Yang penting Bapak tidak malu dilihat anakmu. Boleh, sah. Apa lagi? Ustadz, saya dalam keadaan sakit, tidak bisa bergerak, maka cukup sholat, namanya sholat pakai isyarat. Mata saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu pun tidak bisa. Allah kasih silakan kau sholat dalam hati. Semua bacaanmu kau baca dalam hati. Selesai. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Tahun baru ini hikmah Pak. Ayo pelihara sholat. Pak, dengar tadi namanya Ustadz disebut. Banyak sekali gelarnya toh. Doktor. Sebenarnya ada lagi di depannya. Namanya asesor profesor, doktor, dasat latif, esos, SAG, MSI, PSD. Padahal saya dari kampung Pak. Bagaimana caranya Ustadz? Pelihara saja sholatmu. Kecil itu profesor, kecil apa yang kamu mau. Maka adik-adik sekalian perbaiki sholat. Pak, lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anakmu yang tidak sholat. Bu, ibu, lebih baik pelihara kambing daripada suamimu yang tidak sholat. Kenapa bisa Ustadz? Dengar, kambing kalau dia nakal tidak ada guna, boleh dijual. Tidak ada yang beli Ustadz, bawa pulang ke rumah potong. Dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto Makassar. Lidahnya sop lidah, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, pelernya obat kuat. Iya toh, kambing nakal potong. Tapi kalau suamimu tidak sholat, kamu apa? Bu, sudah jelek,
bau keteknya, malas kerja, tukang tipu, kasar ngomong, setiap bicara tak lempar-lempar liurnya. Mau diapa? Mau diapa? Jual? Tidak ada yang mau beli, Pak. Potong? Siapa mau makan? Maka sedulur-sedulur, saudara-saudaraku, keluar dari masjid ini, Bapak sudah pelihara sholat baik. Itulah hidayah terbesar dalam hidupmu. Sholat, Pak. Demi Allah. Buka Quran. Surah Al-29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Sidda'u alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Tarahum rukka'an sujjada ila akhiril ayat. Tanda umat Muhammad. Kalau dia mengaku Islam, kata Allah dalam Quran. Kalau dia tidak sholat, dia kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu. Maka saudara-saudara, pulang dari sini, perbaiki sholat. 2, cara menghadapi masalah. Ista'inu bis sabri was sholat. Sabar. Sabar. Ustadz, istriku jelek. Sabar. Kenapa? Itulah yang terbaik buat bapak. Kenapa Ustadz? Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama bapak. Kenapa? Karena bapak juga jelek. Iya toh? Sabar aja, Pak. Ibu-ibu, sah? Jawab, ibu. Sah? Suami suka ngomel, sah? Sabar. Suami kasar ngomong, sah? Suami kawin lagi, sah? Tidak mau dia jawab, Pak. Sabar aja, Pak. Tidak adalah kalah ini ilmu sabar. Seorang pejabat, seorang pimpinan, kalau dia tidak punya rasa sabar, maka tidak akan tenang anak buah bekerja. Sabar, Pak. Sabar. Tidak ada sudah kalah itu. Ekonomi susah, Ustaz. Sabar. Bukan dengan cara mengamuk-ngamuk. Sabar bagaimana itu? Maksudnya, sebenarnya Pak, dengar. Sebenarnya kita masalah ekonomi ini bukan karena tidak ada rezeki dari Allah, tapi kita tidak sabar menerima pemberian Allah. Coba, ada orang dulu Pak tidak jelas kerjanya tapi punya rumah. Tidak jelas kerjanya tapi bisa beli tanah. Kenapa? Karena pandai menyikapi ekonomi. Orang dulu mau minum masa air, Pak. Sekarang beli. Air botol aja beli. Naik bensin mahal. Ngamuk dia. Air minum lebih mahal dari bensin. Tidak mau sudah masak, Pak. Ibu-ibu zaman dulu 2 aja itu pancinya. Panci masak, panci nasi, gorengan. Sekarang panci, Pak, macam-macam. Ada teflon, lain dia pakai memasak, lain dia pakai menggoreng. Banyaknya pancinya tapi tidak pernah masak. Mau makan, GoFood. Berarti masalah dalam rumah tangga kita bukan karena tidak ada uang sehingga kita susah, tapi kita tidak sabar menerima keadaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sabar. 3. Tadi hikmah pertama dari kisah ini, hijrah, pelihara sholat. Kalau sholat dengan baik, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berikutnya, keluar Nabi. Nabi sembunyi di Gua Zur. Nabi sembunyi di Gua Zur, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Ditemani Abu Bakar Siddiq, bersembunyi di dalam Gua Zur. Nabi karena capek, tidur di pahanya Abu Bakar. Nabi enak tidurnya, pulas. Tiba-tiba dari dinding ada keluar kalajengking. Tahu kalajengking kan, Pak? Abu Bakar penasaran, cemas. Saya bangunkan Nabi, tidak enak, lagi enak tidurnya. Kalau saya tidak bangunkan, digigit kalajengking. Akhirnya apa? Abu Bakar dia kasih masuk tangannya di lubang kalajengking.
Digigit kalajengking Pak. Digigit tangannya kalajengking. Abu Bakar karena sakit tidak mau teriak, dia gigit lidahnya. Belum selesai tangannya digigit, ada lagi lubang kalajengking, kakinya lagi dikasih masuk. Digigit lagi kalajengking. Dia tahan sakit, keluar air matanya. Begitu keluar air mata, menetes di pipinya Nabi. Nabi bangun, melihat ke atas. Kalau bahasa kita, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kata Abu Bakar, aduh, saya digigit kalajengking. Kata Nabi, kenapa kau tidak bangunkan saya? Tidak tega ya Rasul. Nabi mengambil bekas lukitan itu, tangan dan kaki Abu Bakar. Lalu Nabi mengambil air liurnya Nabi. Dia usapkan ke luka, dengan izin Allah sembuh. Air liurnya Nabi. Ibu jangan coba-coba pakai ini. Kau digigit kalajengking, kau minta air liurnya suamimu. Oh, infeksi Pak. Apa hikmah dari kisah ini? Abu Bakar sangat cinta kepada Nabi. Kalau Bapak mau bawa pulang hijrah ini, setelah perbaiki hubungan kepada Allah dengan sholat, yang kedua perbaiki hubungan kepada Nabi dengan cara apa? Melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara menghormati Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Dewan, kalau cinta kepada Nabi, satu di antaranya pelihara ulama yang ada di kampung ini. 5 pesan Nabi. Kalau mau makmur suatu kampung, dari 5 itu satu di antaranya ilmunya para ulama. Jaga ulama. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bapak tahu sholat halal haram dari mana? Dari gubernur. Saya pernah lihat pejabat wudhu, tayamum dia begini. Tayamum dia begini Pak. Padahal pejabat. Dari mana kita dapat? Dari ulama. Kadangkala Kak, kabupaten, gubernur lebih hormat sama artis daripada ulama. Kalau artis dia undang, Masya Allah, kasih pesawat bisnis, dijemput polisi tentara pakai mobil pengawal, tiung. Padahal cuma datang bawa alamat palsu. Sekali ulama dibutuhkan, tidak dijemput Pak, dikirimi ojek, naik motor. Itu pun motornya Pak, motor tua, stang kakinya satu di belakang tidak ada, terpaksa tergantung kakinya Pak Imam di belakang ke sana. Sudah sampai sedikit lagi Pak Imam, hujan satu mantel berdua, sampai di rumah Pak Imam setengah mati salawatan, sallallahu alaihi, sampai busa-busa semua kalepaknya Pak, sallallahu alaihi Muhammad. Begitu pulang dikasih pisang satu sisir, uang 20.000 dipusut-pusut. Kalau begini perlakuan Bapak kepada ulama, jangan lihat dasatnya, jangan lihat namanya, tapi ulama pewaris para nabi. Maka muliakan, cinta sama Nabi, muliakan ulama. Alhamdulillah di sini sangat mencintai ulama. Mudah-mudahan keberkahan akan turun di kampung kita. Yang kedua, kalau cinta kepada Nabi, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Adik-adik nih yang lagi belajar agama, sunnah pelihara jenggot, tapi jangan kau hina orang yang tidak pakai jenggot. Tidak sunnah itu. Apa itu dasat? Bicara sunnah-sunnah, kau tidak sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak ada jenggotmu. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adik-adik sekalian, sunnah, kalau ada satu orang yang pakai jenggot, silakan hormati. Jangan juga kau bilang, kayak kambing. Silakan Pak. Ada orang dia bisa pelihara sunnah dengan pakai celana jingkrang, silakan pakai. Tapi jangan kau bilang orang yang menutupi mata kakinya bukan umatnya Nabi. Silakan dakwah seperti Nabi, amalkan sunnah sesuai kemampuan kita. Yang ketiga,
cinta kepada Nabi, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah ketika dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku, itulah yang paling pelit. Maka begitu dengar nama Nabi, ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tahun baru. Sekarang perayaan peringatan 18 tahun. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ini 18 tahun. Kata Nabi, kalau mau maju satu kampung, satu, dengar baik-baik, Ubsus salam, tebarkan salam, kata Nabi. Salam dalam arti bukan sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam arti tebarkan keselamatan. Jadi pegawai yang rahmatan lil alamin. Jadi anggota DPR yang rahmatan lil alamin. Jadi rakyat yang rahmatan lil alamin. Jadi pegawai, Pak, bapak pegawai. Kalau bapak melayani pegawai, melayani rakyat hanya karena cari muka sama bupati, cari muka sama Pak Sekda, cari muka sama pejabat, pasti capek. Pasti capek. Disuruh Pak Bupati kerja 5, 4 yang betul, 1 salah, biasanya yang 1 dipersoalkan. Tapi kalau cari Allah, ridha Allah, langkah-langkah kakimu akan jadi pahala. Melayani masyarakat dengan baik, dengan senyum, maka layanan masyarakat itu adalah jadi pahala di sisi Allah. Ubsus salam. Yang kedua, kata Nabi, wasilul arham, sambungkan silaturahmi. Jangan berpecah belah. Saya senang sekali tadi Bapak Bupati katakan, selesai pilkada, saya pidato, sampaikan sama Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda. Sekarang tidak ada lagi warna ini, warna ini, warna ini. Yang adalah warna merah putih. Sekarang tidak ada lagi pendukung dan bukan pendukung. Sekarang adalah masyarakat kita. Mau dia pilih saya atau bukan, tetap masyarakat yang harus dilayani. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Coba lihat Pak, hebatnya itu sholat berjamaah mengajarkan persaudaraan. Coba lihat kalau kita sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing. Sholat berjamaah pakai bahasa masing-masing, kacau sholat Pak. Yang jadi imam keturunan Arab. Allahu Akbar. Datang makmum nelayan dari Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Menyusul penjual nasi Padang. Dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir datang jamaah dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. itu baru 4 pas sudah kacau. Bagaimana kalau datang semua ini Pak? Maka makna sholat berjamaah sebenarnya adalah ukhuwah, persaudaraan. Bagaimana supaya terjadi persaudaraan? 1, kalau kau jadi jamaah, jangan kau merasa paling pintar dalam masjid. Ada orang masuk masjid Pak, mulai takbir dia ganggu kita. Kayak dia lah yang paling soleh. Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak dia mau gigit telinga kita Pak. Ada yang begitu. Itu juga tangannya juga kadang-kala menarik perhatian. Pelan-pelan saja Pak. Jangan juga. Ada di muda lebih kencang lagi. Saya tanya anak muda, kenapa lebih kencang? Dia bilang itu sudah tua Ustaz, saya lebih kuat. Apalagi kadang-kala kalau kau jadi makmum, jangan kau ganggu dengan mazhabmu dengan orang lain. Contoh, ada kaki itu biasa kan? Allahu Akbar. Kasih pindah kakinya. Dia kasih pindah lagi. Saya pernah kasih pindah kaki saya. Dia makin dekat. Saya kasih pindah lagi. Tidak bisa lagi goyang kaki saya. Masih dia tempel. Sekali ku injak baik-baik. Selesai sholat dia bilang, kenapa kau injak? Hah, kau juga ganggu saya. Kenapa kasih tempel kakimu ke kakiku? Jadi kaki yang saya ingat. Ustaz, supaya merapat ini sap. Dek, kalau mau rapat sapmu bukan kakimu yang kau kasih rapat, tapi pundakmu. Kalau kakimu rapat, sapmu longgar. Sujudlah kau. Iya toh? Jangan sampai kamu punya mazhab mengganggu orang lain.
Lalu apa lagi? Kata Nabi, kalau kau pergi sholat berjamaah, pakai sikat gigi, pakai parfum. Apa sikat gigi parfum sampai kepada Allah? Tidak. Lalu tujuannya apa? Itu kemaslahatan orang jangan sampai terganggu. Artinya apa Ustaz? Bau mulutmu, bau ketekmu jangan sampai mengganggu orang di sampingmu. Tadi malam kau tidak sikat gigi 2 hari. Kau makan pete. Hah? Kau datang sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kau ganggu orang di samping. Bayangkan Pak, dalam sholat Islam itu bagaimana menjaga orang lain. Bau mulut saja, bau badanmu tidak boleh ganggu orang. Jadi saya heran, ada orang Islam rajin berjamaah di jidatnya gara-gara sholat jamiah, pengurus masjid, tapi di kampung tidak ada yang senang. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, samping rumahnya bertengkar gara-gara gotnya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara sampahnya. Baru kau bagus sholatmu, kamu bukan orang mulia. Orang mulia kata Allah, kata Nabi, hairun nas anfa'uhum linnas. Yang baik orang sama orang lain. Bayangkan kalau kita, kalau mau maju di kampung Pak, jangan bertengkar. Boleh berbeda pilihan politik, boleh berbeda mazhab, boleh berbeda partai, boleh berbeda agama, boleh berbeda suku. Tapi kita persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berbeda mazhab kita saling memaki. Itu bukan sunnah. Kenapa? Tidak begitu. Bid'ah, maulid bid'ah, tahun baru bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, kalau begitu kasih tahu ustadzmu, jangan khotbah pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi khotbah tidak pakai bahasa Indonesia. Kalau begitu kau ceramah jangan suruh pakai mic. Kenapa? Nabi tidak pakai mic. Itu semua. Maka yang baik, lakukan yang kamu lakukan ini, jangan kau ganggu dan kau salahkan orang lain. Saya paling banyak pertanyaan, Ustadz, katanya kalau ada foto di rumah, malaikat tidak mau masuk. Kalau ada orang bilang begitu, kalau begitu ada orang sakit, Pak, pasang foto banyak-banyak di kamar supaya malaikat pencabut nyawa tidak masuk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang ketiga kata Nabi, kita dengar Pak, pesan Nabi kalau mau maju ini kampung. Yang keempat, at'im al-masakin. Yang ketiga kata Allah, beri makan fakir miskin. Beri makan fakir miskin. Alhamdulillah Pak, ada MBG. Bagus itu MBG Pak. Cuma orang-orang pelaksananya ini jahat. 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Baru tidak pernah kita lihat daging. Ternyata usut punya usut, sudah jadi roko itu sapinya. Yang keempat, kalau mau maju, kata Nabi, wa minal laili tahajjad bihi, salat tengah malam. Bagi muslim, biasakan salat tengah malam. Kalau ini kita lakukan Pak, maka janji Allah dalam Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kata Allah, kalau penduduk satu kampung baik agamanya di kampung itu, saya akan turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Itu janji Allah. Mau lihat buktinya? Saudi Arabia. Kekayaannya hanya gas dan minyak, tapi tidak ada orang Saudi datang di sini menjadi tenaga kerja. Di Indonesia semua ada Pak. Gas ada, minyak ada, nikel banyak, batu bara banyak, sawit banyak, beras ada, sawah di mana-mana ada. Jandanya juga banyak. Penganggurannya juga banyak. Tapi banyak negara rakyat kita keluar negeri untuk cari nafkah. Maka rumusnya, kalau mau bagus negara ini, apapun agama kita, ayo masing-masing umat taat kepada Tuhannya, jalankan agamanya masing-masing. Insya Allah, Allah berkahi kampung ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kembali, tidak ada gunanya pulang ceramah ini
Kalau yang malas sholat masih tetap malas sholat. Kalau pulang dari ceramah ini, yang tadinya malas sholat, sudah sholat, itulah makna hijrah. Yang sudah sholat, alhamdulillah, datang ke masjid berjamaah, itulah hijrah. Dia tingkatkan kualitasnya. Pegawai tadinya masih malas ngurus rakyat, selesai pengajian ini, mulai besok dia ngurus rakyat dengan baik. Itulah makna hijrah. Kalau ini kita sudah lakukan, alhamdulillah, acara ini sudah ada faedah dan manfaat. Penghormatan setinggi-tinggi penghormatan. Saya dengar tadi dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, bahwa yang hadir di tempat ini ada yang datang dari pulau, naik perahu malam-malam. Percaya Bapak Ibu, langkah-langkah kaki Bapak meninggalkan rumah untuk dengar dakwah, jihad fisabilillah. Kata Nabi, orang yang tinggalkan rumahnya mau pergi dengar ceramah seperti ini, kaki kanannya langkah 1 pahala, kaki kirinya digugurkan dosa kecilnya. Jadi kalau naik pulau, bagaimana kalau naik perahu Ustaz? Dayungnya dihitung. Bagaimana kalau naik mesin? Roda mesinnya dihitung Pak. Allah itu maha adil. Lalu apa lagi? Bapak duduk di sini, dengar dakwah, dengar kata Nabi. Ketika bubar ini, malaikat yang datang naik ke aras Allah, lalu melapor. "Oi malaikat, dari mana kau?" Ini Nabi menjelaskan bukan berarti Allah tidak tahu cara Nabi berdakwah. Malaikat menjawab, "Saya dari pulang peringatan tahun baru Islam di masjid. Siapa-siapa yang hadir di situ disebutlah semua. Bupati, wakil bupati, ketua dewan, polisi, tentara. Siapa yang ceramah? Dasat Latif. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mendengar dakwah. Lalu setelah itu Allah berfirman, ketahuilah wahai malaikatku, tidaklah mereka tinggalkan tempatnya sebelum aku telah mengampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, hadir di tempat ini, selain dengar dakwah, sesungguhnya cara kita menghapus dosa dan kesalahan kita. Terima kasih setinggi-tinggi penghormatan. Saya sering pergi ceramah Pak, tapi di tempat ini saya sangat dimuliakan dalam penerimaan sambutan tamu. Lengkap tentara polisinya, angkatan daratnya, angkatan lautnya, lengkap dengan senjatanya. Anak-anak sekolahnya dengan kibar bendera merah putih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak sekalian dalam memuliakan tamu ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sampai di tujuan. Meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi tautan hati kita sudah Allah jadi saksikan di akhirat kelak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Pastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.